Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo pada materi kita yang ketujuh, yaitu panduan internet untuk guru di mata kuliah digital literasi. Nah, panduan internet untuk guru ini saya dapatkan dari Kominfo dan saya berkreasi. Mengulas yang minggu lalu, kita telah membahas tentang buku digital literasi di mana ada 3 bagian. Yang pertama tentang proteksi berselancar di dunia maya, yang kedua adalah hak-hak berselancar di dunia maya, dan yang ketiga pemberdayaan meliputi online shopping dan juga jurnal warga. Kali ini kita akan membahas panduan internet untuk guru karena kalian semua adalah calon-calon guru. Nah, apa aja yang akan kita bahas di sini? Jadi ada beberapa komponen yang akan kita bahas, yaitu apa sih definisi dari TIK sendiri, lalu jenis dan ragam dari TIK, peran guru terhadap TIK dalam pendidikan, lalu bagaimana TIK membantu dalam proses belajar. Nah, yang terakhir, mengapa harus e-learning? Apalagi kita tahu ya, di zaman sekarang masa pandemi ini semua pembelajaran, juga pekerjaan rata-rata melalui daring atau dalam jaringan. Jadi e-learning ini harus kita biasakan dan kita harus beradaptasi dengan e-learning ini. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu definisi dari TIK. Nah, definisi dari TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi ini terdiri dari 2 aspek. Nah, jadi TIK ini terdiri dari 2 aspek, yaitu yang pertama adalah teknologi informasi, yang kedua adalah teknologi komunikasi. Nah, dalam teknologi informasi kita dapat ambil contohnya itu seperti internet, radio, dan lain-lain yang berkaitan dengan proses memanipulasi, bahkan sebagai alat bantu pengelola informasi. Sedangkan teknologi komunikasi yang sudah sering dijumpai, bahkan sering digunakan seperti pesawat telepon, handphone, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan dalam proses pengiriman, penyaluran, penyebaran, atau publikasi data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Nah, jadi dari kata-kata ini bisa kita simpulkan ya, kalau misalnya teknologi informasi adalah contoh-contoh teknologi yang dapat memberikan informasi ke kita. Misalnya kita menggunakan internet, browser, ada TV, ada radio yang bisa memberikan informasi kepada kita. Nah, kalau teknologi komunikasi, yang namanya komunikasi kan 2 arah ya. Nah, jadi adalah berbagi info dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Jadi tidak seperti kita berbicara ke tembok. Jadi ada timbal baliknya. Nah, itu bisa seperti kita SMS, bisa seperti kita telepon, dan alat-alat komunikasi yang lain. Nah, sedangkan dalam data Wikipedia menyebutkan teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Nah, TIK ini memiliki peran dalam pendidikan Indonesia, pengolahan informasi, dan pendistribusiannya. Jadi penyalurannya ya. Nah, melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk salah satunya pendidikan. Ide untuk menggunakan mesin belajar, membuat simulasi proses-proses yang rumit, animasi proses yang sulit untuk dideskripsikan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi ini secara langsung itu membantu di bidang pendidikan. Nah, jika misalnya ada proses-proses rumit yang harus kita lewati dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini, kita lebih mudah untuk mengakses apapun yang mungkin tidak bisa kita gapai saat itu. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah peran guru terhadap TIK dalam pendidikan. Jadi apa sih peran guru ini di dalam pendidikan dengan menggunakan TIK? Nah, jadi dengan menggunakan teknologi, guru akan mendapatkan kemudahan dalam menjalankan tugasnya dalam mengajar. Nah, jadi
Udah pasti banget ya dengan menggunakan teknologi, guru ini dapat terbantu dengan melakukan pengajaran dan pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar akan lebih menarik dan siswa akan termotivasi dengan tampilan mengajar menggunakan gambar, animasi, materi pelajaran yang akan membuat siswa cepat memahami dan lebih mendalami materi. Jadi sudah jelas ya, seperti saat misalnya kalian belajar tentang biologi. Misalnya kita membahas tentang planet tata surya. Lebih menarik mana? Misalnya ada guru A yang hanya menerangkan, berbicara, ceramah, atau melalui papan tulis, dan guru B menggunakan PPT atau video yang memperlihatkan planet-planet, antariksa. Tentu yang guru B ini akan sangat menarik perhatian siswa karena selain siswa mendengar, siswa dapat melihat dan melihat gambar-gambar yang menarik, warna-warna yang cerah, sehingga mahasiswa itu atau siswa akan tertarik dengan materi tersebut. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang pertama bisa memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Yang kedua, memungkinkan keseragaman pengamatan dan persepsi bagi pengalaman belajar siswa. Jadi misalnya, contohnya ada gambar bintang yang saya tampilkan. Bintang Kejora misalnya ya. Nah, kalau misalnya saya hanya menyebutkan bintang Kejora, pasti setiap siswa akan memiliki perspektif atau bayangan sendiri-sendiri, penilaian sendiri-sendiri. Ada yang mikir warnanya hijau, ada yang mikir warnanya pink, ada juga yang mikir warnanya kuning. Nah, namun dengan saya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya saya menampilkan bintang yang berwarna biru, tentu semua siswa akan menganggap bintang Kejora itu berwarna biru. Jadi ini adalah pengalaman belajar siswa yang sama. Selanjutnya, membangkitkan motivasi belajar siswa. Menyajikan informasi belajar secara konsisten, akurat, berkualitas, dan dapat diulang penggunaannya atau disimpan sesuai dengan kebutuhan. Ini jadi jelas ya, kalau misalnya saya menggunakan PPT atau video, tentu saja ini bisa disimpan. Bisa saya putar kapan saja, atau bisa mahasiswa atau siswa putar lagi ketika mau ujian. Beda halnya jika saya hanya berkata-kata, ceramah, tentu itu tidak akan terekam. Mungkin hanya sebagian siswa yang mencatat, dan apa yang dia catat mungkin hanya inti-inti dari apa yang saya jabarkan, seperti itu. Dan terakhir, menyajikan pesan atau informasi belajar secara serempak untuk lingkup sasaran yang sedikit atau kecil, atau banyak dan luas. Mengatasi batasan waktu kapan saja maupun ruang di mana saja. Nah, selain saya mengajar digital literasi, saya juga mengajar tentang media pembelajaran. Di sana kita membahas bagaimana peran dari teknologi informasi dan komunikasi ini dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi ternyata perkembangan teknologi itu sangat membantu sekali ya bagi guru, bagi kita, bagi kalian calon-calon guru nanti untuk mengajar pada tahapan lembaganya masing-masing. Misalnya kalian kan PIAUD, tentunya nanti bisa menggunakan film atau gambar-gambar animasi yang lucu-lucu untuk menarik perhatian anak-anak. Nah, selain itu, guru akan dengan mudah menggali informasi lebih tentang materi yang disampaikan kepada para siswanya. Jika sudah menguasai teknologi informasi dan komunikasi, guru akan lebih mengembangkan bahan ajarnya melalui internet. Didukung dengan teknologi, kelas akan lebih kondusif dan terkontrol, membuat guru lebih tenang dan nyaman dalam menyampaikan materi. Tentu ya, banyak dari kalian semua sekarang kan memang sudah banyak yang menguasai teknologi pembelajaran, apalagi anak-anak PIAUD saya lihat ada yang pintar menggambar, ada yang pintar menari, ada yang pintar melukis, peran, dan lain-lain. Pasti hal tersebut bisa dipelajari di internet. Jadi secara tidak langsung kalian ini sudah anak-anak yang milenial ya, anak-anak yang sudah menggunakan internet sebagai temannya. Jadi saya rasa untuk teknologi informasi dan komunikasi kalian sudah pada paham semua ya. Nah, dengan begitu guru akan lebih pandai dalam memilih media yang cocok
untuk mata pelajaran yang lebih efektif, efisien, dan dapat mudah dipahami. Dan guru dapat memanfaatkan fasilitas yang ada, seperti Wi-Fi, komputer, internet, dan intranet. Nah, selain itu, tidak hanya sebagai tuntutan dalam kompetisi guru saja, teknologi informasi dan komunikasi juga harus dikuasai para guru. Jadi, kalian harus mulai dari sekarang yang gaptek-gaptek, yang HP-nya masih kentang. Nah, setidaknya kalau di kampus kan ada WiFi. Nah, nanti kalian bisa coba-coba searching tentang media pembelajaran yang bagus gimana, atau bisa nanti mencari template-template slide supaya pembelajaran lebih menarik. Nah, ternyata TIK ini tidak hanya harus dikuasai oleh guru, namun TIK juga dapat digunakan untuk membantu pekerjaan administratif. Nah, ternyata TIK ini digunakan untuk membantu mengemas bahan pembelajaran atau materi yang akan disampaikan kepada para siswa. Selain itu juga dapat digunakan untuk membantu proses manajemen pembelajaran seperti e-learning, kebutuhan tingkat lanjut, dan lain-lain. Jadi dengan hadirnya TIK ini sangat mendukung secara teknis dan meningkatkan pengetahuan agar dapat mewujudkan self-running creation. Jadi self-running creation itu kita sebagai diri kita sendiri mampu menghasilkan suatu karya dengan bantuan internet ini, bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang suka-suka menggambar karikatur bisa menggunakan Corel, bisa menggunakan Procreate, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, ada juga antivirus, tools, jaringan, internet, dan lain-lain. Nah, ternyata ini peran guru itu banyak sekali ya. Jadi fungsi teknologi informasi dan komunikasi mempunyai 3 fungsi utama. Nah, jadi ini kalian harus hafalin ya. Siapa tahu nanti masuk di ujian saya. Bahwa TIK merupakan alat yang digunakan siswa untuk membantu pembelajaran. Nah, lalu TIK berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Teknologi ini tidak semua dikuasai oleh para siswa. Karena sebagai bagian dari disiplin ilmu di mana siswa tersebut harus menguasainya. Lalu, TIK juga sebagai alat atau bahan untuk pembelajaran. Dalam hal ini komputer akan diprogram sedemikian rupa sehingga siswa dapat dibimbing untuk menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi. Nah, lalu bagaimana TIK membantu proses belajar? Di sini ada beberapa modus belajar dan contoh dukungan TIK atau IT atau TI. Nah, di sini misalnya ya, kalau modus belajarnya hanya sebatas mendengarkan dan mencari saran bisa menggunakan webcast, video atau audio conference, bisa menggunakan mailing list, email, chatting. Tapi jika kita modusnya membaca, bisa menggunakan browsing internet, buku online, perpustakaan digital. Kalau misalnya memperhatikan, bisa menggunakan movie, papan tulis online, menyimak itu ada tur virtual, diskusi online, menerima kritik atau memodelkan, bisa diskusi online, video audio conference, simulasi, game online, kegiatan role playing online. Kalau misalnya modus belajarnya adalah eksplorasi, bisa menggunakan eksperimen virtual dan simulasi, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini pemanfaatan teknologi informasi disebut sebagai e-learning atau electronic learning, yang dimana suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi di sini e-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar dan mengajar. Ini diingat-ingat ya, siapa tahu masuk ujian tengah semester. Nah, jadi ini pertanyaan besarnya ya. Mengapa harus e-learning? Nah, awal-awal waktu pandemi saya juga masih kurang greget gitu. Apakah nanti kalau e-learning apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan secara utuh ke mahasiswa? Kadang kan kalau dengan e-learning kan
Memang sih sepertinya mudah ya saya kayak gini ya, kayak saya ngerekam suara di PPT, terus saya kasih ke kalian, terus kita diskusi. Nah, itu tidak seperti, apa ya, tidak seperti terlihat. Ini saya bisa berapa kali take loh. Misalnya saya lagi ngomong, terus tiba-tiba bersin, harus take ulang. Saya lagi ngomong, tiba-tiba teman samping kamar saya manggil, itu harus diulang lagi. Jadi sesuatu itu tidak seperti kelihatannya. Jadi proses untuk menghasilkan suatu karya, kita butuh suatu proses. Walaupun menurut saya sih hasilnya ya masih biasa-biasa aja ya. Saya kemarin itu mau kasih apa, backsound lagu gitu, tapi kelihatannya kagak nyambung. Nanti kalian lebih fokus ke backsoundnya daripada penjelasannya gitu ya, curhat dikit. Nah, jadi mengapa harus e-learning? Yang pertama, mengatasi rendahnya rasio guru dan siswa. Jadi misalnya ada ketimpangan antara rasio siswa dan guru. Misalnya siswanya terlalu banyak tapi gurunya sedikit. Otomatis kalau misalnya tatap muka, pasti gurunya akan kocar-kacir ya, akan capek banget. Nah, tapi ketika menggunakan e-learning ini, guru hanya bisa menyampaikan materi, materi, materi. Selanjutnya siswa akan merespon dan guru hanya duduk di komputer bisa merespon semua kelas seperti itu. Nah, yang kedua adalah beban guru dapat dikurangi dengan mengalihkan sebagian inisiatif pembelajaran kepada siswa. Jadi kayak student center learning ya yang saya sering terapin kalau saya sedang berpergian atau ada acara. Ini bepergiannya ini dalam positif ya. Jadi saya diundang oleh institusi atau apa. Jadi bukan bepergian belanja atau dan lain-lain. Lalu fleksibilitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran, melepaskan dari ketergantungan ruang dan waktu. Kemungkinan akan memperluas layanan pendidikan, pengayaan atau enrichment dalam proses pembelajaran. Nah, lalu mengapa harus e-learning? Selain itu, membangun konten yang akan memberikan hasil yang maksimal. Pembelajarannya dikemas menjadi kelas virtual atau e-learning. Konten yang dibuat harus ringkas dan semenarik mungkin, namun tetap mendalam. Jadi di antaranya yang pertama, konten berbasis presentasi. Mungkin seperti yang saya ini ya, konten berbasis presentasi. Jadi konten yang disajikan melalui PowerPoint akan lebih baik karena dalam segi penyajiannya lebih menarik dan didukung oleh permainan warna, huruf, dan animasi. Bahkan pesan informasi visual akan lebih mudah dipahami. Lalu yang kedua ada konten berbasis audio dan video. Konten yang mengandung komponen visual dan suara, seperti memadu padankan beragam gambar, video klip, suara musik, dan teks dalam format PowerPoint atau Flash. Nah, konten berbasis audio dan video ini bersifat interaktif sehingga dapat meningkatkan beragam aktivitas, belajar, dan lain-lain. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi materi kita sampai di sini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa di-post di forum diskusi. Oh iya, kita ini udah minggu terakhir ya di tengah semester ini, jadi mungkin minggu depan kita akan UTS. Nah, nanti kita bisa diskusikan di forum diskusi atau di WhatsApp. Saya akan mengechat bagaimana tata cara UTS kita nanti dan bagaimana cara perkuliahan kita setelah UTS ini. Nanti akan ada perubahannya, jadi tidak saya mempresentasikan, nanti saya akan bagi kelompok, kalian yang akan mempresentasikan. Jadi kayak diskusi tapi lewat webinar gitu ya. Jadi saya mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.